Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore kapanpun para sahabat mendengarkan. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan senantiasa dimudahkan semua urusan kalian. Kali ini para sahabat masih tetap menemani Pak Toto dari channel Rumah Cerita, dan kali ini Pak Toto akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Erik Muhammad. Cerita kiriman dari Erik Muhammad ini judul Villa Berhantu. Namun sebelum Pak Toto melanjutkan ceritanya, silahkan para sahabat yang belum subscribe channel ini untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jika para sahabat suka dengan cerita ini, silahkan klik like, dan jika tidak suka silahkan klik dislike. Jangan lupa juga silahkan tinggalkan komentar para sahabat di kolom komentar. Dan Pak Toto meminta maaf jika saat ini masih banyak kekurangan dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Pak Toto. Baik, cerita dimulai. Namaku Alfian. Aku adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan di daerah Jakarta. Saat itu sekitar bulan Oktober tahun 2021, ya kurang lebih 1 tahun yang lalu. Saat itu aku dan teman-temanku merencanakan untuk pergi ke puncak, dan saat itu aku berangkat dengan 7 orang temanku. Jadi saat itu kami semua berjumlah 8 orang yang terdiri dari 4 orang pria dan 4 orang wanita. Saat itu memang sengaja tidak banyak orang karena saat itu ini adalah acara pribadi dan tidak melibatkan kantor. Kami berangkat ke puncak hari Jumat pagi. Ya, Jumatnya memang kami sepakat untuk cuti, kemudian sampai dengan nanti Minggu malam atau Minggu sore. Saat itu dengan mengendarai 2 buah mobil, kami sampai di puncak, dan setelah di puncak lalu kami menuju ke villa yang hendak kami sewa. Namun ternyata sang penjaga villa itu mengatakan bahwa villa yang hendak kami tempati, dan kami sudah mengajukan DP ke sang penjaga villa, ternyata villa itu mengalami beberapa kerusakan tadi malam, sehingga akhirnya sang penjaga villa ini lalu menawarkan ke kami pengganti villa yang hendak kami sewa. Sang penjaga villa itu kemudian mengantarkan kami ke villa yang lain. Dia bilang villa ini harganya murah, bahkan harganya separuh dari harga yang telah kami sepakati, dan ukuran villa ini juga lebih besar daripada villa yang telah kami sepakati. Dan benar saja, setelah sampai di villa yang kami tuju, ternyata villa ini ukurannya jauh lebih besar walaupun memang sedikit lebih tua. Bahkan kamar yang ada di situ pun jumlahnya lebih dari 10 kamar. Ini tentu lebih dari kapasitas kami karena saat itu kami hanya 8 orang. Jadi hanya dengan 4 atau 5 kamar sebenarnya kami sudah cukup dengan kapasitas itu. Namun saat ini kamarnya malah ada kurang lebih 9 kamar. Saat itu lalu kami setuju, dan kami jam 4 sore sudah berada di villa. Dan setelah segala persiapan di tempat itu telah selesai, akhirnya sang penjaga villa itu mempersilahkan kami untuk masuk ke kamar masing-masing. Villa yang kami tempati ini memang sangat besar dan berada di pinggiran sebuah sungai yang tidak terlalu besar. Namun suasana di villa ini agak berbeda dengan villa-villa yang kami kenal terlebih dahulu, karena villa yang kami inapi ini jaraknya agak jauh dari jalan raya, dan dia cenderung seperti ke hutan kecil dan kali-kali di sekitar. Suasananya memang sangat indah dan sangat nyaman, tapi sore itu kami merasakan suasananya agak sedikit mencekam, agak horor, ya karena villa ini jauh dengan villa-villa lain yang ada di tempat itu.
biasanya di daerah puncak memang villa ini cukup banyak. Jadi di sini ada villa, kemudian beberapa ratus meter lagi ada villa yang lain. Namun villa yang ada ini adalah satu-satunya villa yang ada di tempat itu. Dan saat itu kami mendengar kabar dari Pak Yudo, yaitu salah seorang penjaga villa, yang mengatakan bahwa villa ini sebenarnya hendak dijual, namun setelah beberapa tahun ditawarkan kepada orang, villa ini tidak ada yang mau membelinya, sehingga villa ini memang sengaja disewakan dengan harga murah hanya untuk menutupi biaya operasional dan biaya orang yang menjaga villa. Saat itu jam telah menunjukkan pukul 8 malam. Kami 8 orang saat itu terbagi dalam 4 kamar. Tadinya aku merasa kamarnya banyak, sehingga aku usul kepada beberapa temanku untuk masing-masing orang satu kamar. Tapi ternyata beberapa perempuan tidak berani jika mereka harus tidur dalam satu kamar, sehingga saat itu satu kamar ditempati oleh 2 orang dan jaraknya saling berdekatan. Takutnya ada apa-apa, jadi komunikasi kami menjadi lebih dekat. Seperti umumnya di puncak, sekitar jam 7 malam, saat itu bunyi-bunyian alam mulai terdengar, dari bunyi kodok, jangkrik, dan bunyi tokek. Saat itu masih terdengar begitu nyaringnya. Saat itu sekitar jam 8 malam, kami masih asik ngobrol di ruang utama yang ada di villa itu. Namun salah seorang sahabat kami, yaitu Yanti, ingin ke belakang sebentar untuk buang air kecil. Yanti ini kemudian ajak temannya yang bernama Lia. Yanti usianya 25 tahun, sedangkan Lia 23 tahun. Kedua wanita ini langsung berjalan ke belakang untuk buang air kecil. Namun sekitar 7 menit kemudian kami menjadi terkejut karena saat itu kami mendengar sebuah suara teriakan dari belakang villa. Ya, memang villa itu kamar mandinya misah dengan villa utama. Jadi kamar mandinya ada di sisi belakang dari villa itu. Kami kemudian berlarian menuju ke arah datangnya sumber suara, karena saat itu kami mengenali itu adalah suara Yanti, teman kami. Kami segera berlarian ke belakang. Saat itu ada Gofar, Helmi, dan aku. Aku segera berlari ke belakang, dan saat itu aku melihat Yanti telah dipapah oleh dia. Yanti kemudian segera kami antarkan ke ruang tamu, dan kemudian Yanti menceritakan bahwa tadi saat dirinya di kamar mandi, dirinya merasa dipeluk oleh sebuah perwujudan yang sangat menakutkan. Dan saat itu Yanti terlihat menangis terseduh-seduh karena Yanti sepertinya shock dengan kejadian yang dialaminya. Ini kemudian melanjutkan pembicaraan kami di ruang tamu, dan sekitar jam 9 malam kami lalu mendengar ada suara ketukan di depan pintu. Saat itu dia, salah satu teman kami, yang berlari ke depan untuk membukakan pintu. Dan ketika pintu dibuka, ternyata saat itu tidak ada siapa-siapa. Saat itu lalu kami pergi ke ruang penjaga villa. Ya, saat itu Pak Yudo yang berusia 55 tahun tinggal dengan istrinya yang bernama Ibu Ika yang berusia 53 tahun. Dan ketika kami memberitahukan apa yang dialami Yanti dan kejadian tadi yang kami mendengar ada suara orang mengetok pintu, namun ternyata saat dibuka tidak ada siapa-siapa, saat itu Pak Yudo hanya tersenyum dan bilang bahwa hal ini sudah biasa ada di tempat itu, dan hal itu juga lah yang menyebabkan villa ini menjadi susah untuk terjual. Dan beliau menyarankan kepada kami untuk senantiasa hati-hati dan tidak berkata kotor di villa ini. Saat itu jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Namun malam ini para perempuan yang berjumlah 4 orang ini tidak berani untuk masuk ke kamar masing-masing, sehingga saat itu kami mencoba begadang di ruang tamu. Sementara itu Helmi dan Ridwan
mereka memaksa untuk masuk ke kamar mereka karena di ruang tamu ini kasurnya tidak ada, jadi kami hanya duduk di sofa sambil tiduran. Namun baru beberapa menit itu aku mendengar langkah kaki yang bergegas menuju ke ruang tamu. Ternyata Helmi dan Ridwan saat itu juga berlarian menuju ke ruang tamu. Helmi dan Ridwan saat itu mengatakan bahwa tadi saat mereka masuk ke kamar mereka, saat itu mereka melihat ada sosok wanita yang tengah duduk di tepian ranjang, dan mereka melihat wanita itu tengah duduk sambil menyisir rambutnya. Tampang perempuan ini sebenarnya tidak terlalu menakutkan, kata Helmi, namun tampangnya begitu dingin, dan saat mereka bertatapan mereka merasakan sebuah keanehan dan ada nuansa mistis yang begitu dalam dari tatapan wanita itu. Namun ketika aku mengajak mereka untuk ke kamar memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, setelah sampai di kamar ternyata aku tidak mendapati apapun yang ada di kamar itu, sehingga waktu itu Helmi dan Ridwan akhirnya mau untuk tidur di kamar itu. Dari kamar tamu akhirnya aku pindah ke lantai 2. Memang kamar-kamar yang untuk tidur kami ini adanya di lantai 2, dan di lantai 2 juga kami saat itu duduk di ruang tengah, ruang untuk bersantai. Di situ ada televisi dan di situ juga kami bisa tiduran karena di situ kebetulan ada bantal dan kasur yang terletak di lantai walaupun kasurnya berbentuk matras. Saat itu kami mendengar ada suara-suara langkah, ya karena memang villa ini terbuat dari kayu sehingga sekecil apapun langkah orang yang berjalan pasti akan terdengar suaranya. Tok tok tok. Bunyi suara langkah ini terdengar semakin mendekati ke arah kami, dan saat itu Helmi berusaha untuk keluar karena saat itu Helmi pun mendengar suara yang ada, dan ketika keluar Helmi saat itu tidak melihat apapun. Namun aku meyakinkan Helmi bahwa tidak akan ada apa-apa karena saat itu ruang tidur Helmi posisinya dekat dengan tempat kami nonton televisi. Sekitar jam 1 malam lalu kami dikejutkan oleh suara tertawa dari seorang perempuan yang melengking, dan suara ini terdengar begitu mencekam. Saat itu keempat perempuan yang ada di tempat itu ketakutan dan mereka saling memeluk, sedangkan aku dan Gofar saat itu hanya bisa saling menatap untuk memastikan bahwa saat itu keadaan masih terkendali dan aman. Far, gimana nih Far, kok kayaknya horor juga tempatnya, kataku kemudian. Iya Fian, ini tempat murah, jadi resikonya ya beginilah, tempat murah jauh dari mana-mana, susah buat kita untuk minta pertolongan ke orang lain. Malam itu akhirnya kami bisa tertidur, dan ketika itu kami terbangun karena ada suara teriakan yang begitu melengking. Dan ketika aku menengok jam yang ada di HP ku, ternyata saat itu telah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Di tempat itu suara-suara yang ganjil kembali kami dengarkan. Ternyata saat itu aku mendengar ada suara wanita sedang merintih dan menangis. Bahkan beberapa wanita saat itu tampak ketakutan karena mereka juga ternyata tidak bisa tidur dan ikut mendengarkan suara-suara itu. Suara-suara itu ternyata bukan hanya 1 atau 2 orang yang mendengar, namun semua orang pun mendengar, termasuk mereka yang ada di kamar, yaitu Helmi dan Ridwan. Ternyata Helmi dan Ridwan tidak bisa tidur. Mereka terus didera rasa takut, sehingga ketika jam telah menunjukkan pukul 4:30, Helmi dan Ridwan ini keluar dari kamar mereka dan berbaur lagi dengan kami, sehingga saat itu kami laki-laki berjumlah 8 orang. Itulah malam pertama kami di villa yang nuansanya sudah tidak enak, dan ketika aku mengatakan hal ini kepada sang penjaga villa, mereka saat itu datang ke lantai 2 dan menaruh dupa dan beberapa sesaji di lantai 2
Mereka bilang ini biasa dilakukan supaya makhluk itu tidak mengganggu kami lagi. Siang harinya kami disibukkan dengan beberapa aktivitas kami, yaitu kami jalan-jalan ke pasar yang ada di sekitar Cipanas, dan kami juga berjalan untuk membeli makanan yang akan kami masak nanti malam. Karena memang saat itu kami rencanakan untuk menginap 2 malam di villa ini. Sekitar jam setengah 7 malam berikutnya kami kembali menemukan satu kejadian aneh. Saat itu Lia dan Windy menemukan seperti bau rambut terbakar di salah satu kamar yang ada di tempat. Mas Alfian, kayaknya kita kayak semalam aja deh Mas ngumpul. Kayaknya kalau harus tidur di kamar kami udah gak berani lagi, apalagi di salah satu kamar kami menemukan ada bau seperti rambut terbakar Mas, kata Windy kepadaku. Dan setelah kami bicarakan dengan beberapa teman, mereka pun setuju untuk mengulangi yang semalam, yaitu kami tidurnya ngumpul bersama-sama di lantai 2. Bahkan Helmi dan Ridwan yang semalam berani tidur di kamar, malam ini mereka juga menyerah juga, dan mereka lebih memilih untuk bersama-sama dengan kami. Sehingga saat itu kami 8 orang berada di ruang tengah di lantai 2. Rupanya kegiatan happy dan senang-senang yang kami rencanakan terpaksa harus gagal karena kami tidak nyaman di penginapan. Sekitar jam 8 malam, lalu aku saat itu berniat untuk pergi ke toilet karena saat itu aku pengen buang air kecil. Saat itu aku mengajak Gofar untuk menemaniku, dan dengan membawa senter, aku dan Gofar pergi ke toilet karena Gofar pun rupanya juga pengen buang air kecil. Setelah sampai di depan toilet itu, aku mendengar ada suara seorang pria sedang bersenandung sambil bersiul. Agak aneh ini, aku bilang. Orang di sini biasanya melarang orang untuk bersiul, apalagi ini di malam hari. Namun saat itu aku mendengar suara seorang pria sedang bersiul dan bersenandung di kamar mandi. Aku saat itu berpikir mungkin kamar mandinya sedang dipakai oleh seseorang. Namun saat itu juga aku heran karena selain kami tidak ada penghuni villa ini. Pak Yudo dan Bu Ika sendiri tempatnya terpisah dari bangunan ini. Ya, tempatnya ada di samping villa dan masih menempel dengan villa. Dan kamar mandi mereka itu ada di tempat mereka tinggal, tidak jadi satu dengan kamar mandi tamu villa. Hingga saat itu aku langsung berpikiran, kayaknya ini kejadian-kejadian aneh telah dimulai lagi. Aku saat itu sabar menunggu beberapa lama sampai aku harap memang itu orang, dan aku tunggu sampai orang itu keluar. Tapi ternyata setelah lebih dari setengah jam aku tunggu, nyanyian orang ini telah berhenti dan siulannya juga berhenti. Namun anehnya ternyata tidak ada seorang pun yang keluar dari toilet. Aku kemudian mengetuk toilet itu dan menyapa siapa tahu ada orang di dalamnya. Tok tok tok. Ada yang di dalam enggak? Permisi, ada yang di dalam enggak? Kataku dengan suara agak sedikit keras. Namun ternyata saat itu tidak ada sahutan dari toilet. Aku kemudian membuka pintu toilet. Gofar saat itu juga rupanya agak juga dengan situasi yang ada. Gofar saat itu berjingkit-jingkit berjalan di belakangku. Dan setelah pintu toilet aku buka, ternyata saat itu tidak ada siapa-siapa di dalam toilet. Nah loh, siapa tadi yang nyanyi-nyanyi? Aku kemudian kepada Gofar. Gofar saat itu hanya senyum simpul saja ketika mendengar ucapanku. Rupanya dia ingin berkata-kata, namun kata-katanya itu dia tahan. 5 menit kemudian kami telah selesai membuang air kecil. Lalu kami berdua berjalan menuju ke villa. Dan ketika itu kami mendengar ada seperti suara gayung yang dibanting di kamar mandi. Suara gayung ini sepertinya bersahut-sahutan
Jadi gayung ini seperti dipukulkan di tembok kamar mandi. Kami segera bergegas melangkah masuk ke villa. Dan ketika kami masuk ke dalam villa, tepat di luar villa, ketika kami telah masuk di dalam, kami melihat siluet bayangan seorang pria. Aku dan Gofar lalu bergegas menuju ke lantai 2. Ketika kami naik di tangga, saat itu kami mendengar pas yang ada di luar villa, di dekat pintu, sepertinya dibanting oleh seseorang. Ya, suaranya begitu keras. Aku dan Gofar saat itu sudah tak peduli lagi. Kami kemudian berlari ke atas, kumpul dengan teman-teman kami kembali. Rupanya teman-teman yang di atas juga saat itu diperdengarkan suara-suara tertawa dari seorang wanita. Malam itu lalu Helmi berinisiatif untuk memutar tilawah yang ada di handphonenya. Malam itu suara tilawah tidak berhenti dikumandangkan dari HP miliknya Helmi, dan mungkin karena pengaruh tilawah itu juga malam itu gangguan-gangguan yang kami alami tidak sebanyak yang kami alami semalam. Memang suara-suara yang aneh ini masih terdengar, namun tidak sebanyak semalam. Malam itu sekitar jam 1 malam, suara tertawa itu kami dengar ada di atas genteng. Jadi suaranya tertawa itu seperti terbang dari satu sisi villa ke satu sisi yang lain. Dan malam ini kejadian yang horor tidak seperti semalam, dan akhirnya kami bisa melewati malam ini dan pagi telah menjelang. Dan akhirnya karena kami sudah kapok untuk menginap di tempat ini, akhirnya jam 9 pagi kami pamit dengan sang penjaga villa untuk pulang lagi ke Jakarta. Yudo dan Bu Ika kemudian bercerita memang villa ini cukup angker karena di villa ini pernah ada perampokan yang menewaskan beberapa orang tamu villa. Dan hal itu juga lah yang akhirnya membuat villa ini menjadi susah dijual oleh sang pemiliknya. Nah, itulah sahabat semua cerita kiriman dari Erik Muhammad. Mudah-mudahan cerita ini menghibur para sahabat semua, dan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.